Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagiana, NPM 2504261101, Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah Multimedia. Pengertian metabolisme. Metabolisme sel adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan melalui metabolisme. Sel memperoleh energi, membangun sel, memperbaiki jaringan, dan menjalankan berbagai fungsi kehidupan. Jenis-jenis metabolisme. 1. Anabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi. Contoh, fotosintesis pada tumbuhan, sintesis protein dari asam amino. Ciri-ciri anabolisme: memerlukan energi, ATP, menghasilkan molekul kompleks, berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan sel. 2. Katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana serta menghasilkan energi. Contoh, respirasi sel, pencernaan makanan. Ciri-ciri katabolisme: menghasilkan energi, memecah molekul kompleks, membantu menjadikan ATP bagi sel. Energi dan perannya dalam metabolisme. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi kimia dalam sel tanpa ikut habis bereaksi. Sifat-sifat enzim: bersifat spesifik terhadap substrat, tidak berubah setelah reaksi berlangsung, bekerja optimal pada suhu dan pH tertentu, dapat digunakan berulang kali. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim: 1. Suhu, 2. pH, 3. Konsentrasi enzim, 4. Konsentrasi substrat, 5. Inhibitor dan aktivator. Respirasi sel. Respirasi sel adalah proses penguraian glukosa untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. A. Respirasi aerob. Respirasi yang merupakan oksigen. Persamaan reaksi: C6H12O6 plus 60 2 6CO2 plus 6H2O plus energi ATP. Tahap respirasi aerob. 1. Glikolisis. Terjadi di sitoplasma. Glukosa dipecah menjadi 2 asam piruvat, menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. 2. Siklus Krebs. Terjadi di matriks mitokondria, menghasilkan ATP, NADH, dan FADH2. 3. Rantai transport elektron. Terjadi di membran dalam mitokondria, menghasilkan ATP dalam jumlah terbesar. Total energi yang dihasilkan sekitar 36-38 ATP. B. Respirasi anaerob. Respirasi yang berlangsung
berupa oksigen. Contoh, fermentasi alkohol oleh ragi, fermentasi asam laktat pada sel otot. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari serta klorofil. Persamaan reaksi 6CO2 plus 6H2O plus cahaya C6H12O6 plus 62. Tahap fotosintesis. Satu reaksi terang terjadi di grana klorofsalas, memerlukan cahaya matahari menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Reaksi gelap atau siklus Calvin terjadi di stroma kloroplasm menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk glukosa. Perbedaan anabolisme dan katabolisme. Anabolisme menyusun molekul sederhana menjadi kompleks, memerlukan energi. Contoh, fotosintesis. Katabolisme menguraikan molekul kompleks menjadi sederhana, menghasilkan energi. Contoh, respirasi SE. Pentingnya metabolisme sel. 1. Menghasilkan energi untuk aktivitas sel, membantu pertumbuhan dan perkembangan, memperbaiki sel dan jaringan yang rusak. 4. Menjaga keseimbangan tubuh. 5. Mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup. Kesimpulannya, metabolisme sel merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Metabolisme terdiri atas anabolisme dan katabolisme yang saling berkaitan dalam menyediakan energi dan membentuk berbagai senyawa yang dibutuhkan untuk kehidupan. Dengan adanya metabolisme sel dapat tumbuh, berkembang, dan menjadi fungsinya dengan baik. I just had to let you know you're